Halo guys, kembali lagi di Reha Realistis Studio. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari ke tahap animasi ya guys. Oke, sebelumnya kita sudah mencoba menganimasikan ke frame 200, tapi ini belum selesai. Jadi kita akan melanjutkannya. Kita akan menganimasikan untuk ekornya. Coba saya lihat video referensinya terlebih dahulu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang ekor ya guys. Kalau kalian lihat di sini, ekornya itu dia membentuk arcs angka 8 gini guys, kira-kira. Coba saya play. Oke, dia di sini kira-kira seperti inilah. Coba saya push. Jadi untuk arcs itu saya kasih trik ya sedikit. Arcs itu antara C ataupun 0 bulat ataupun angka 8 ya guys. Walaupun angka 8-nya tuh tidak harus benar-benar sempurna juga tidak masalah. Terkadang juga rada stretch seperti ini, terkadang angka 8-nya tuh begini gitu guys. Nah, ini tidak masalah kan, tetapi ini arcs yang cukup baik lah, kira-kira begitu. Oke, kita sambil praktek saja kalau masih bingung ya, karena biasanya sambil praktek tuh kita rada paham lah sedikit demi sedikit. Oke, kita pertama buat posenya bengkok ke bawah atau nge-curve gitu guys, karena ada line action itu harus benar-benar nge-curve atau melengkung dengan bagus. Oke, kira-kira seperti ini. Kita seleksi ini, tekan I. Oh ya, untuk melihat arcsnya nanti kita memakai alat bantu rig yang sudah saya siapkan. Oke, kita fokus dulu ke gerakan ekor. Dia di sini kita rapihin lagi ya untuk gininya, pose ekornya. Kan I, kemudian di sini dia membentuk apa ya disebutnya tuh, kan ada S, ini kebalikan S gitu. Kira-kira seperti itulah. Kita coba ikutin saja gambar referensinya, karena nanti akan kelihatan pas kita menggunakan motion pad, itu seharusnya akan mudah dipahami. Kita coba selesaikan dulu. Oke, ini dia ke bawah. Tidak harus 100% sama ya guys, karena dari ketinggiannya aja tuh kita sudah rada berbeda. Balik lagi seperti yang sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya, mengikuti referensi tidak harus 100% sama. Dan apalagi di file yang saya kerjakan tuh saya membuat mengupgrade sedikit lah, memperbaiki video referensi yang sudah saya buat. Oke, saya lupa untuk screen key. Oh, udah aktif ternyata. Oke, sekarang coba kita perhatikan lagi untuk spacingnya.
Oke, segini dulu lah, udah lumayan oke sih sebenarnya. Kemudian saya rubah ke dropsheet dulu, kemudian action editor. Jadi agar posenya tuh gak berkali-kali kita bikin gitu guys. Nah, pose seperti ini ekornya kita di sebelumnya tuh udah bikin kan gitu. Nah, bisa kita bisa pakai yang ini. Kita caranya Ctrl C, copy pose ini, dan pastikan kursornya tuh di perspektif ini ya, di layar ini kita copy. Kemudian di sini kita paste. Jauh berbeda, cuman kita rapihin aja. Kan I, kemudian di sini kita udah bikin tadi di mana ya, sekitar sini kita copy. Tadi dia di sekitar sini kita paste. Nah, jadi kan tidak perlu buat berkali-kali gitu. Kemudian ini juga seperti itu, dia kita sudah bikin di sini ya, kita copy, kita paste. Oke, ini juga ke bawah kita cari di sini, kita copy, kita paste. Nah, di sini spacingnya terlalu cepat, jadi kita mundurin lagi. Sorry, kita dari sini aja. Nanti akan rada beda ya, berarti karena ketinggiannya aja udah rada beda gitu guys. Di sini dia rada bawah berarti. Oke, kita ikutin aja terlebih dahulu. Kemudian ini kita copy, kita taruh di sini, paste. Oke, saya akan sedikit perbaikan ya, berbeda dengan reference, karena reference dia timingnya terlalu jauh gitu guys. Kalau kita lihat nih dari sini ke sini tuh, saya ajarin sedikit dari sini, satu frame langsung ke sini guys. Seharusnya ada satu lagi deh kira-kira. Berarti di sini dia saya geser. Nah, ini baru di bawah guys, gini guys. Enaknya kalian sudah memahami tuh begitu guys, ketika referensinya dirasa aneh, kalian sudah tahu apa yang harus diperbaikin gitu. Ketimbang kalian hanya cuman bisa membuat gitu guys, itu kan sama aja menjiplak aja kita sudah bisa membuat guys. Kalau cuman menjiplak kalau cuman membuat doang gitu tanpa kita memahami. Kalau jadi sedikit saran dari saya, karena kan sekarang lagi rame AI gitu, AI gitu guys. Nah, perbedaan AI sama kita tuh apa sih gitu. AI itu dia membuat lebih jago guys gitu. Kalau kalian hanya cuman ingin bisa membuat doang gitu, kalian akan kalah sama AI gitu. Nah, yang membedakan adalah kita kalau memahami, kita bisa memerintahkan AI gitu guys, EA dah. Kalau kita cuman bisa membuat doang tanpa memahami, ya kalian kalah saing dah sama AI gitu. Kecuali kalian memahami, pasti kalian bisa memerintahkan AI gitu, EA gitulah. Di sini dia sudah pose seperti itu. Kita cari lagi pose yang rada-rada mirip. Nah, ini kita copy, kita paste. Kemudian di sini tadi cari yang lengkungannya sudah bagus. Ini kita copy, kita paste. Ini kita copy, kita cari di sini ya. Ini udah bagus ya, berarti kita I aja.
Kemudian sini kita copy, kita cari sini, paste. Kita perbaiki sedikit lengkungannya. Oke. Coba saya perhatikan terlebih dahulu agar spasinya tuh sudah cocok ya. Ini terlalu cepat. Kita geser 2. Kemudian dia ke bawah, kita cari lagi ini, copy. Sorry. Oke, saya ulangi. Copy. Di sini ya, paste. Oke, dia udah rada melengkung. Kita cari lengkungannya ini, paste. Sebenarnya kalian tuh tidak harus membuat seperti ini berkali-kali itu dengan teknik membuat cycles terlebih dahulu. Cuman kita kali ini tidak membuat cyclesnya, jadi ya rada melelahkan sih sebenarnya. Kalau untuk kerjaan studio tuh ada cyclesnya, jadi nggak bakalan copy paste pose berulang-ulang gitu ya guys. Cuman nanti ya di next tutorial saya akan mengajarkan membuat cycles library, namanya itu anim library. Oke, kita lanjutkan, kita copy yang ini. Kemudian tadi sampai frame mana ya, sampai sini. Dan sampai sini kita paste, kita rotasi ke atas sedikit, kita perbaiki lengkungannya. Kita kan sedang latihan, jadi anggap saja tanpa cycles library gitu, agar melatih tangan kalian membuat pose dengan cepat gitu. Oke, 150 kita. Oh, di sini dia meloncat. Karena untuk membuat pose tuh emang harus dilatih guys gitu. Kalian tuh harus bisa membuat pose dengan cepat, karena kalau kalian sudah terjun di studio itu ada namanya deadline gitu guys. Kalau kalian kerjanya lambat ya wassalam gitu. Bisa apa, bahaya lah. Nanti telat-telat di deadline juga kan sangat bahaya gitu guys, bisa merugikan. Oke, kalau kalian lihat di sini itu si ekornya tuh melambai-lambai gini guys, kayak apa ya, saya coba gambar. Nah seperti ini. Kenapa dibikin seperti itu? Coba sebelum saya jelaskan, jawab dulu dalam hati gitu guys. Kenapa dibikin seperti itu? Itu fungsinya agar tidak terlihat kaku guys. Nah saya coba dulu buat yang tanpa melambai-lambai. Nih saya ikutin dulu posenya lurus, kira seperti ini. Oke, pertama lihat sebelah sini dulu. Ini berarti masih lurus dulu biar kelihatan jelas. Dengan yang sebelah sini, video referensi. Nah dari sini bisa kelihatan ya, yang sebelah sini tuh kaku, yang sebelah sini tuh semut gitu guys. Semut lebih apa ya,
lentur gitu. Nah itulah fungsinya agar minimalisir gerakan kaku gitu guys. Tapi itu juga ada aturannya. Ibarat kalau untuk ekor ya nggak masalah gitu dibuat melambai-lambai, tapi kalau untuk gerakan bola melambai-lambai ya gimana caranya melambai-lambai gitu kan, posenya rada susah gitu. Biasanya itu berada di benda-benda kayak tali, kain, kemudian apa ya, tali, kain, ekor, tangan gitu. Kalau kalian misal loncat bisa dibikin melambai-lambai, cuman lebay sih kalau tangan. Coba kalian meloncat sambil melambai-lambai gitu, nggak natural kalau itu ya. Oke, kita ikutin dulu. Mungkin untuk ekor sampai di sini dulu ya, di frame 160-an, karena kita saya tadi akan menjelaskan tentang motion pad, tentang arts gitu guys. Kita sampai 170 deh, nanggung. Oke, kita dari frame awal lagi. Terus kok balik lagi nih, kapan kelarnya gitu kan, udah capek pengen cepet selesai untuk materi ini. Kalau kalian cepat menyerah ya berhijrahlah ke tutorial lain ya guys, yang cuman 1 jam kelar, 10 menit kelar gitu. Karena saya misi saya tuh bukan asal bisa membuat gitu, tapi kalian harus memahami gitu. Makanya dibikin part per part, tapi di dalam setiap materi yang saya buat tuh saya banyak menjelaskan gitu, menjelaskan lebih ke detailing dan sebenarnya gitu dalam animasi. Oke, kita seleksi ke rig, bantu rig tambahan ini, dan rig bola berekor saya hapus dulu. Kita sampai sini dulu deh, 153 ininya ganti around frame ya. Kita calculate. Oke, kita perhatikan ini. Coba enaknya sih gimana ya, masih terlihat pusing sih kalau kalian nggak terbiasa. Oke, ininya stepnya tambahin aja agar framenya tidak kelihatan, jadi nggak bikin pusing di mata. Oke, kita lihat di sini. Saya kurangin dulu deh, karena kalian akan pusing gitu guys. Nah, karena motion pad itu emang perlu dibiasain guys. Oke, kita bisa lihat di sini. Di awal nih spacingnya tinggi kan guys, jadi kita perlu seperti ini. Kita bisa gambar dulu guys kalau membuat ars gitu, gambar dulu gak masalah. Oh ya, pakai grease pensil aja apa bisa. Dari sini ini saya lagi memberitahu sebuah teknik gitu guys. Untuk membuat arts itu kalian bisa gambar terlebih dahulu, nggak sampai ke titik semula gak masalah, itu lebih natural malahan. Kita play, kita seleksi ini, kita rotate, karena jumlah framenya sedikit jadi nggak bakal bisa benar-benar membuat lingkaran gitu.
tidak masalah, yang penting rada rapih sedikit gitu. Sorry, saya undo dulu. Sini udah rada bawah. Oke, sepertinya maksimalnya segini karena ini nggak bisa ditranslate gitu guys. Kalau kita rotate lagi ini nanti bengkoknya malah jelek. Yang penting si arsnya masih kelihatan nih, masih bagus sih. Oke. Nah di sini nih terlalu jauh spacingnya, kita perbaiki. Kita bisa mana di dropsheet aja. Geser, di rotasi dikit, tekan I. Ini harus diupdate. Oke, nah di sini terjadi perlambatan ya. Karena kalau kita lihat referensi, dia sudah rada bengkok. Oh ya, kita seleksi ini dulu. Kita ininya kurangin, coba cek 0. Oke, segini. Ini hapus aja deh, karena malahan membuat rame. Oke, nah di sini terjadi spacingnya berdekatan gitu. Nah ini sini yang jauh, berarti seleksi ini yang digeser tuh. Coba. Oke, ini dia udah rotate ke sini. Kan I. Yang di sini dia hapus aja. Sorry, di sini kita I dulu. Di sini kita hapus. Saya update. Nah, sudah tidak terlalu spacingnya gak terlalu mepet kayak tadi ya. Oke, ini kurang bengkok. Kita perbaiki. Maksudnya bukan kurang bengkok posenya ya, kurang bengkok ininya si arsnya. Nah seperti ini. Ini juga terjadi spasi yang terlalu jauh. Kita perbaiki lagi. Kita bisa rada rotate. Kemudian coba saya update. Oke, berarti kita geser aja 1 frame. Kemudian update nya seharusnya lebih better. Oke guys, kelengkungannya lebih dapat ketimbang yang tadi ya. Membuat ars itu emang harus sering dilatih gitu guys, karena kalau nggak sering dilatih ya gimana bisanya gitu. Nah ini spacingnya juga masih kejauhan sih sebenarnya ya. Jadi kita perlahan-lahan aja lah.
Gak tahu nih video sampai part berapa, yang penting kalian paham dan terbiasa bekerja rapih gitu guys. Coba saya update. Oke. Sini arsnya nggak dapet nih kalau gini nih. Oh, oke. Di sini dia pantesan guys. Ini harusnya melengkung seperti ini. Karena pantesan kok nggak dapet ya. Kita update. Nah, ini rada kung lagi. Coba saya update. Dan di sini udah rada bawah. Saya update. Nah, ini lebih better, bukan lebih smooth ya, lebih halus ketimbang yang sebelumnya. Nih kalau kita lihat tuh dia angka 8 guys. Cuman yang besar, yang di atas lebih besar, yang di bawah lebih kecil tuh gak masalah gitu guys. Kan tergantung situasi juga. Yang penting si arsnya tuh lebih mirip-mirip lah angka 8 gitu. Oke, kita coba saya lihat per frame. Nah, di sini terjadi lagi nih spacing yang berdekatan guys, gak rapih. Ya walaupun di referensinya juga ada yang berdekatan tuh, kita abaikan dulu karena saya ingin mengupgrade dari video referensi. Ini harusnya sudah rada atas. Kemudian ini sini kita key, di sini hapus saja, coba update. Oke, ini lebih better. Sini oke. Nah, di sini masih bisa diperbaiki, kita rotate dikit. Coba. Nah, oke. Nah, ini nih contoh ars yang gak jelas. Saya gambar begini kan. Wah, pokoknya gak jelas dah. Kalian bisa lihat sendiri gitu. Jadi seharusnya oke, ini kan begini ya, kan nggak beraturan gitu. Kita coba bikin begini berarti. Ntar. Oh, dari sini bengkok ke sini, kemudian ke sini. Enggak angka 8, tapi si lengkungannya tuh lebih smooth gitu. Oke, kita langsung praktekkan saja agar tidak pusing. Saya rotate ke sini agar lebih kebuka, saya update. Ini seleksi aja lah biar gak klik update gitu. Kemudian oke, ini masih oke. Nah, di sini dia rada bawah. Ini rada atasin dikit deh. Pokoknya sebisa mungkin tuh ada lengkungan gitu guys yang tercipta. Nah, di sini tuh jelek nih sebenarnya. Karena lurus. Dia lurus, gak ada arsnya.
Jadi kita harus membuat lengkungan-lengkungan agar tercipta ars gitu. Di sini harus sering-sering eksperimen sih sebenarnya. Oke, dia ke sini, berarti di sini yang ngaconya kita rotate. Kita rotate. Ada frame ini yang broken ya. Coba kita mundurin yang ini, update. Coba saya update, kok dia nggak berubah. Kita seleksi, tekan I di sini, tekan I. Oh sorry, ini nih yang digesernya guys. Nah, coba saya update. Ini sebenarnya apa ya, perlu eksperimen lah berkali-kali gitu sampai mendapatkan ars yang bagus. Emang pusing guys. Emang kalau untuk detailing sih pusing sih. Ini sebenarnya termasuk ke detailing, cuman agar di frame-frame selanjutnya kalian tidak kaget gitu lah. Saya bahas langsung aja di frame awal. Oke, ini masih salah line arsnya. Harusnya ekornya gini. Masih gak dapet. Oke, ini good, better guys, lebih better tuh. Sili pergerakannya tuh lebih halus. Oke, 155 ya, udah satu frame 55. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk tutorial part ini, karena mencegah kalian mumet lah gitu guys. Kayaknya ini durasinya kayaknya udah panjang juga. Nanti kita akan melanjutkan ekor sampai frame 200. Dari 100 sampai 200 itu saya usahakan udah rapih guys gitu, agar dari 200 sampai sininya tuh kalian udah rada paham lah. Jadi saya bisa cukup mengebut di frame-frame selanjutnya gitu. Gak perlu saya jelaskan ini itu. Jadi itu kan memakan durasi juga. Jadi balik lagi dari 100 sampai 200 itu kita akan langsung detailing gitu guys. Nanti dari 200 sampai ke sana tutorial saya akan cukup ngebut, karena ya di frame-frame awal kalian udah paham gitu, udah saya jelaskan. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.